Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Negeri-negeri kaum muslimin akhir-akhir ini ramai dengan pembicaraan yang sedang panas, yaitu apa yang dilakukan oleh kafir alaihi minallah ma yastahiqu, kelak ia akan mendapatkan dari Allah apa yang dia layak dapatkan dari pembelaan terhadap pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya tidaklah melakukan hal demikian, ya, kecuali orang yang memang benar-benar tidak memberikan tempat di hatinya kepada Islam, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah lagi kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari hal itu, tatayar al-kalam, mulailah perkataan, ungkapan, pernyataan beterbangan di mana-mana dari para kaum muslimin. Tapi kita lihat dan kita sayangkan dari beberapa ikhwah yang padahal udah bertahun-tahun ngaji, katanya ngaji salaf, masih juga keder di dalam menyikapi fenomena demikian. Kemudian ada pertanyaan, ngaji apa aja selama ini berarti? Terus ngaji apa aja? Inilah permasalahan ketika sebagian pemuda-pemuda kita, saudara-saudara kita berpaling dari kajian-kajian akidah dan manhajiyah. Ini adalah sesuatu yang tabu dan menyeramkan, apalagi kalau sampai titik mengatakan, membicarakan tentang seseorang dan kesesatannya. Ini tabu, luar biasa. Pembahasan konsep yang seharusnya akidah dan manhaj, dan kemudian seringkali disebutkan dengan contoh kekeliruan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Dengan apa yang dikatakan atau dengan apa yang dilakukannya, ungkapan-ungkapannya atau dakwahnya ini itu. Ini tabu. Karena apa? Nggak sesuai dengan selera pasar dakwah. Akhirnya banyaklah asatidz yang berpaling dari pembahasan itu, atau emang mereka sendiri atau para dai sendiri emang nggak paham kajian itu. Nggak terlalu memahami itu, atau hatinya memang nggak menerima kaidah-kaidah kebenaran yang seringkali tidak sesuai dengan selera kebanyakan manusia demikian. Walhasil, ketika terjadi fitnah-fitnah yang terjadi, pada keder, nggak punya pegangan, karena nggak pernah bahas demikian. Hal-hal yang sebenarnya mendasar, hal-hal yang sebenarnya nggak usah dipertanyakan lagi, apalagi udah berapa tahun ngaji, nggak lama Ustaz, baru 6 tahun, baru 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ngapain aja? Belajar apa aja? Belajar kulit doang, nggak belajar usul? Ini yang serem dari berpalingnya kita dari kajian-kajian akidah dan manhaj. Ini yang serem. Akhirnya terjadi ketika fenomena-fenomena demikian, kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan usul konsep akidah ahlus sunnah di dalam beragama. Dan kita nggak sadar, dan kita mengira bahwasanya kita melakukan hal demikian menjadi sebuah pahala perjuangan pengorbanan terhadap Islam. Itu kenapa? Yang talik minal awatif. Dia berangkat dari perasaan dan hamasa, semangat. Ini yang terjadi. Nah, coba pertemuan singkat kali ini Anda mau sedikit bahas tentang kasus yang terjadi ini, dan mengambil beberapa contoh sirah juga dari generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai sebagaimana diharuskan di dalam syariat. Dan kemudian juga anjuran dan arahan para ulama. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di era ini atau di era-era yang akan datang. Jadikan ini kail untuk kalian, yang dengan itu di waktu-waktu lain kalian bisa mencari ikan. Inilah fungsinya belajar kaidah-kaidah di dalam beragama. Di mana kaidah ini, dengan itu kita bisa menghadapi banyaknya kasus dengan satu kaidah. Daripada mempelajari kasus per kasus namun tidak mempelajari kaidahnya. Akhirnya setiap kasus yang terjadi, padahal polanya sama dan hukumnya sama, kaidahnya sama, kita mesti bertanya lagi, keder lagi. Kenapa? Bukan kaidah yang dipelajari, bukan kaidah beragama.
Jadi hanya tren, hanya sebagai tren, tapi esensinya nggak dapat. Chemistry, akidah ini nggak dapat. Ya? Tayyib, bismillah. Ikhwah. Yang pertama, mesti kita ketahui adalah bahwasanya yang merupakan ijma di setiap mazhab bahwa celaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kufur mahad, pure kekufuran, pure, murni kekufuran. Murni kekufuran. Ya. Dan menjadi ijma. Ini disampaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya Sarim al-Mashlul ala Syatimir Rasul. Ya. Ijma ini disampaikan Imam Auza'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, dan lain-lain, Sufyan dan lain-lain, bahwasanya yang mencela Allah Subhanahu wa taala maka ditangkap oleh penguasa yang ada. Dirikan atasnya hujah agar ia bertaubat. Kalau dia bertaubat, ampuni. Dia tidak bertaubat, penggal. Eksekusi. Tapi mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap oleh penguasa yang ada. Dia mau taubat mau enggak, urusan dia dengan Allah. Tapi dipenggal wajib. Sekali lagi, yang mencela Allah Subhanahu Wa Taala ditangkap oleh penguasa yang ada, yang berlaku, didirikan atasnya hukum, didirikan atasnya hujjah, agar ia bertaubat. Kalau dia bertaubat, diampuni. Tapi kalau misalnya dia tidak bertaubat, maka dipenggal. Itu mencela Allah Subhanahu. Adapun yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap. Dia mau taubat mau enggak, urusan dia dengan Allah. Diberi waktu, tapi harus dipenggal. Zahirnya seseorang akan bertanya, kok demikian? Seolah-olah kita lebih membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama berkata, illahnya di dalam hukum ini, illahnya zahir, jelas sebenarnya. Dikarenakan, kenapa hukumnya demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mulia dan maha suci. Kalaupun semua makhluk, semua manusia dan jin di setiap zaman menghina dan mencela Allah, itu tidak berpengaruh bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis qudsi, abdi, "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajul wahid minkum, ma naqasa dzalik min mulki syai'an." Wahai hambaku, andai saja seluruh kalian, seluruh jin dan manusia, sejak awal zaman penciptaan sampai akhir, semuanya berada dalam kondisi sekurang ajarnya hati seseorang di antara kalian, seburuk-buruknya hati seseorang di antara kalian, semuanya kayak Firaun, katakan, itu tidak mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak berkurang. Allah Maha Mulia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bashar, human being, manusia, yang akan rusak nama baiknya ketika ada yang mencorengnya. Dan celaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah celaan terhadap kebenaran yang dibawakan olehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di zamannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya individu yang punya hak untuk memaafkan atau menghukumnya. Hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang punya hak untuk memaafkan. Kepada siapa dia mau minta maaf? Ya? Dan itu ijma. Mau madhab apa lagi? Anda nggak berbicara orang-orang yang berpaling dari akidah dan konsep ahlus sunnah yang mungkin punya ide sendiri berkata tentang kebebasan berpendapat dan kemudian berkata tentang nggak aneh itu. Nggak kita obrolin yang kayak gitu. Ini pendapat yang masih diakui di antara para imam-imam ahlus sunnah. Ya. Dan demikian dipraktekkan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama, sepakat? Yang kedua, bahwasanya hudud, hukum-hukum yang didirikan, hukum potong tangan untuk pencuri, hukum cambuk untuk
Zina. Hukum cambuk untuk peminum khamar. Oke? Hukum rajam untuk zina dan lain-lain. Oke? Itu min salahiyatil hukumah. Itu termasuk hukuk, hak-hak para penguasa. Bukan hukuk al-afrad walal jama'at. Enggak bisa individu-individu menyerukan hal tersebut. Tidak juga bisa ormas-ormas yang ada menyerukan hal tersebut. Enggak ada. Ketika mereka menyerukan kepada hal itu, maka mereka telah merampas hak penguasa. Tetap, kaidahnya demikian. Bolehkah seorang muslim menemukan pencuri yang ada kemudian mereka rame-rame potong, persekusi? Apa persekusi bahasanya? Oke? Persekusi, ini praktek-praktek yang tidak dilakukan kecuali oleh para pengecut yang gak berani bertindak sendiri. Oke? Persekusi, beraninya rame-rame. Potong tangannya rame-rame, boleh gak? Atau gerebek sebuah rumah yang diduga di situ terjadi berkumpul seorang wanita dan lelaki di tempat tertutup ini itu dan kemudian disabetin 100 kali, boleh gak? Itu hak penguasa, gak boleh kan? Tetap, biar rapi. Demikian juga, apa yang dilakukan terhadap mereka yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengeksekusi mereka, ya, dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sebagai penguasa pada saat itu. Dan ketika seseorang melakukan sesuatu yang bukan haknya, apalagi sampai titik menghilangkan nyawa orang lain, dan itu bukan haknya, maka mau benar mau enggak alasannya apapun, maka dia terkena kewajiban untuk juga dihilangkan nyawanya. Sebagaimana seorang pria yang menemukan istrinya dengan lelaki lain diranjang dan kemudian dia membunuh pria itu. Rasulullah SAW ditanya perkara demikian, Rasul pun berkata, maka yang membunuh dibunuh. Kenapa? Bukan hak nih suami untuk menghilangkan nyawa, hak penguasa tetap. Tuh, segitunya kita diuji. Ya kan? Emang demikian diterapkan. Sebagaimana kita bertemu dengan seorang pembunuh, harusnya orang membunuh diapain? Kisos. Ya kan? An-nafsu bin nafs. Nyawa dibalasnya. Nah, kita ketemu seorang pembunuh di jalanan. Terus kita sahabat lehernya, terpisahlah antara kepala sama badannya. Kita dibunuh juga. Kenapa? Kita menghilangkan nyawa tanpa hak. Karena bukan hak kita untuk mengambil nyawa itu. Itu tanpa hak itu. Kalaupun dia orang pembunuh dan layak dihilangkan nyawanya. Kecuali penguasa yang nyuruh. Tuh orang wanted dead or dead. Tuh orang dicari, diburu, mau mati ataupun mati. Nggak ada pilihan hidup. Bukan dead or alive, tapi dead or dead. Itu hak penguasa, penguasa yang nyuruh. Dan Ahlus Sunnah adalah kaum yang paling rapih di dalam hal ini. Dalam beragama. Dengan kaidah-kaidahnya yang matin, manhaj yang hak, yang zahir, yang begitu jelas, terang, nyata manhaj Ahlus Sunnah. Konsepnya Ahlus Sunnah begitu terang. Sebagaimana dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsep beragama kita ini terang. Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalur yang putih. Clear. Saking terangnya, saking jelasnya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang jelas ini seorang pun sepeninggalku kecuali pasti fix celaka. Karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Itu as-siratal mustaqim. Konsep Ahlus Sunnah di dalam hal ini, dalam mentaati penguasa, memenuhi bagi penguasa hak-hak mereka, itu sangat jelas, rapi, udah diatur. Oke? Kok masih dipertanyakan lagi oleh orang-orang yang katanya ngaji udah bertahun-tahun? Masih dipertanyakan lagi hal ini. Ustaz, boleh nggak kita menyerukan boikot ini itu? Lah, kok mesti nanya loh? Perkara-perkara besar demikian, itu hak penguasa. Mereka yang mempertimbangkan antara maslahat dan madarat yang mereka lebih tahu.
Tidak diserahkan kepada perasaan, semangat kita dan lain-lain. Dan setiap orang punya pendapat berbeda, setiap ormas punya pendapat berbeda, yang lain akhirnya kusut. Permasalahan-permasalahan besar demi hak penguasa untuk menilai, menimbang, dan mengambil sikap. Bolehkah seorang individu berangkat dari belanya, memboikot produk-produk demikian sebagaimana yang diserukan? Anda berikan dulu kesimpulannya dulu, ya. Nanti Anda uraikan dengan dalil-dalil dan kemudian kasus-kasus dari sirah nabawiyah. Zin? Bolehkah seseorang menyerukan untuk boikot? Boleh gak? Kalau dia mau melakukannya pribadi, ini ada pertimbangan. Tapi menyerukan untuk umum, maka beda lagi. Dia mau menyerukan untuk pribadi, sebenarnya yang hitung maslahat madarat. Oke? Yang bekerja di pabrik-pabrik, maaf, yang kita musuhi dari negeri yang kita musuhi ini, para kaum muslimin. Sebutkan, kalau Anda sebut nanti jadi iklan. Produk-produknya, ntar gue dikata promosi lagi. Oke? Produk-produk yang ada, kalau kita sebutkan satu-satu dan gede-gede, itu yang kerja demi Allah, kaum muslimin. Dan yang kerja menafkahi anak istrinya yang juga muslimin. Menjadi pendapatan negeri kaum muslimin. Kalau ditutup ratusan, ribuan kaum muslimin, hilang kerjaannya jadi pengangguran, naik kriminalitas, jadilah madarat. Penguasa mau ke sono, mikirin. Adapun kita mikirnya apa? Medsos baca ngamuk, apa lu hidup lu? Santai amat hidup lu, berantakan amat hidup lu, gak punya kaidah hidup lu. Gak ada pikiran panjang apa. Tapi hak tiap individu mau beli barang yang mana, oke gak? Hak individu serah lu dah, itu mah. Cuman kalau mau pikir pakai akal sehat. Apakah kau melemparkan panah ini benar-benar mengenai musuh atau justru mengenaimu atau mengenai kaummu? Seorang yang berakal sehat akan mempertimbangkan hal itu. Dan itu bukan hak individu. Kalau pemerintah yang nyuruh, sami'na wa ta'na. Mau digebuk lagi punggung gue, mau dibacok lagi, mau dirampas lagi hartaku. Iya kan? In daraba dhahrak wa in akhadha malak. Kalaupun dipecut punggungmu, kalaupun mereka mencambuk punggungmu, kalaupun mereka merampas hartamu, kasih, udah. Udah, itu kifarat hitungannya. Udah jelas dosa mah dulu nggak kehitung. Mumpung begitu, kifarat bagi. Kasih punggung kita, kasih harta kita, mumpung. Dosa dulu kita nggak kehitung. Mumpung. Dapat penguasa zalim. Ma'adzallah. Tapi dapat begitu manfaatkan. Jelas. Kalau kita pribadi mau memboikot untuk pribadi, oke gak? Setiap individu punya hak masing-masing dan punya standar akal sehat masing-masing. Zin? Tapi menyeru manusia untuk memboikot, maka ini merampas hak hukum, hak negara. Dan ini juga secara tidak langsung akan bertentangan dengan konsep Ahlus Sunnah. Apa? Akhirnya menebar kebencian, bibit kebencian di hati para masyarakat kepada penguasa. Ketika penguasa berpendapat berbeda. Faham? Tanpa disadari. Tindakan demikian membuat dia terjerumus di dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Khawarij Qa'adah. Tahu Khawarij Qa'adah? Seburuk-buruknya Khawarij, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan Khawarij yang turun ke jalan ngangkat senjata, ini sih jelas. Iya gak? Dengan pimpinan penguasa kita turun dan menghabisi mereka, ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mati lebih mulia oleh mereka daripada mati oleh kafir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita bahas dalam hal ini, iya kan? Iya kan? Enggak usah viral lagi ya, enggak apa-apa ya. Udah cukup paham lah ya, oke? Jelas tapi musuh di dunia. Tapi mereka yang menggerakkan pena, menggerakkan lisan, menggerakkan massa tuh untuk membenci penguasa dan memerangi penguasa. Ini jauh lebih berbahaya daripada Khawarij yang turun ke jalan. Siapa? Mereka yang membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya mengarahkan kebencian dan kekecewaan masyarakat kepada
Penguasa, sementara mazhab kita adalah sabar menghadapi penguasa, arahkan cinta pada mereka, bukan benci. Dengan banyaknya dalil yang ada dan sering kali kita bahas. Iya kan? Di riwayat Imam Muslim rahimahullah dia, khiyar a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna ilaihim wa yusalluna ilaikum. Gitu kan? Sebaik-baiknya penguasa yang ada di antara kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syirar a'immatikum, dan seburuk-buruknya penguasa kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Mereka yang kalian membencinya, mereka pun membenci kalian. Tal'anunahum, yang kalian melaknat-laknatnya. Wa yal'anunakum, dan mereka pun melaknat-laknat kalian. Ketika masyarakat awam tersulut emosinya dengan seruan-seruan boikot dan lain-lain dan udah siap, kemudian keputusan penguasa ternyata tidak memboikot, apa yang terjadi? Apakah masyarakat akan berkata, oh udah deh pemerintah lebih tahu yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing dan enggak sekeren itu masa kita. Pasti langsung jadi pembicaraan di warkop. Aturan kan begini. Udah kayak tahuan lo. Maslahat madorot di negeri. Nongkrong di warkop. Aturannya pemerintah nanti mau mana kayak nanti so tahu udah cukup, udah banyak jumlah orang so tahu di muka bumi. Gak usah lo tambahin. Maka bolehkah seseorang menyerukan, apalagi dalilnya dalil perasaan. Kita kalau ada istri kita dihina, anak kita dihina, apakah kita akan dalil apaan tuh? Kalau ada keluarga kita disakiti, dicela, apakah kita akan apa? Kemana qala Allah, qala Rasul, kemana contoh praktek salaf? Kemana usul manhaj akidah Ahlus Sunnah? Kemana ijazahnya yang sampai S3? Tuh kesimpulannya. Yang nanti akan kita uraikan. Tayyib. Dan ikhwah, masa-masa fitnah demikian selalu Anda sampaikan. Sebagaimana dikatakan para ulama, para imam rahimahumullah, jazallahu annal fitana khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada fitnah-fitnah yang terjadi. Kenapa? Fitnah ini sangat berjasa buat kita ya akhi. Kenapa? Baca, siapa yang di atas akidah Ahlus Sunnah, siapa yang sebenarnya enggak, cuman kita kira selama ini di atas konsep buat kalian yang masih peduli manhaj. Udah kita ketahui dua unsur permasalahan dalam hal ini. Pertama, penghina Rasul seperti apa? Itu satu. Oke, yang kedua, kita penuhi bagi penguasa hak-hak mereka. Kalau mereka tak memenuhi hak kita gimana? Sebagaimana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Penuhi saja sudah hak mereka. Hak kalian, yakni yang tidak dipenuhi oleh para penguasa, mintalah saja pada Allah. Sudah. Udah. Baru kasus dari praktek para salafus saleh tentang hal ini. Ikhwati rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita dalam banyak riwayat. Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, ammanan nasa jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari generous kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bijaknya, dia memberikan janji keamanan kepada semua penduduk Makkah. Oke? Yani Rasul segitu disakitinnya, dicelaknya, benar-benar dizalimi oleh pada penduduk Mekah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian justru memberikan keamanan, janji keamanan kepada semua penduduk Mekah. Ma'ada sittah, kecuali pada 6 orang. 6 orang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya bahwa mereka ini 6 orang ini wanted, dead or dead. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, uqtuluhum haitsu wajadtumuhum.
Uqtuluhum walau wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka kalaupun kalian temukan mereka sedang bergelantungan di sitar, di kiswahnya Ka'bah. Enggak boleh menumpahkan darah di Masjidil Haram, betul? Tapi mereka yang kalian temukan lagi bergelantungan di sitar Ka'bah lagi, tumpahin darah mereka. Lihat, disamakan dengan ular, anjing hitam yang boleh kita bunuh kalaupun di Masjidil Haram. Enggak boleh membunuh di Masjidil Haram, awas. Tapi pengecualian, kalau yang ditemukan adalah nih mereka atau ular atau anjing hitam di Masjidil Haram, maka bunuh, pahala itu. Oke? Kanu arba'ah rijal wa mura'atan. 6 orang ini, 4 laki, 2 perempuan. Oke? 4 laki ini adalah Abdullah ibn Khattal, Abdullah ibn Abi Sarah, Ikrimah ibn Abi Jahal, Miqyas ibn Sababah. Abdullah ibn Khattal, Abdullah ibn Abi Sarah, Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ini anaknya Miqyas ibnu Sababah. Jadi 6 orang itu adalah arba'ah rijal wa imra'atan. 4 laki dan 2 wanita. Kita bahas yang 4 lakinya aja. Oke? 4 laki itu Abdullah ibn Khattal, Abdullah ibn Abi Sarah, Ikrimah ibn Abi Jahal, sama Miqyas ibn Sababah. Amma Ibnu Khattal fa'adrakuhu fi suq faqataluhu. Adapun Ibnu Khattal, yakni Abdullah Ibnu Khattal, para sahabat menemukan ia di pasar dan kemudian dibunuh di tempat, di pasar. Oke? Pukul pakai pedang, pukulin. Oke? Amma Miqyas ibn Sababah yajri yata'allaq bi sitaril Ka'bah wa yatarahham. Dia lari kabur. Benar ternyata lari menuju Ka'bah dan bergelantungan di sitar Ka'bah. Tuh lihat, Nabi ngomong gitu kan sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya taraham, minta rahmat kaum muslimin. Ya ma'asyaral muslimin. Wahai sekalian muslim, jangan bunuh aku. Aku di rumah Allah, tempat suci, ini tempat haram. Haram suci artinya. Tapi nggak ada urusan. Oke? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu lari juga. Sa'id bin Harith lari menghampirinya dengan pedangnya, tapi Sa'id bin Harith lebih muda. Dan akhirnya dia yang hajar duluan, jeder di tembok Ka'bah, mati di tempat. Ini mereka nih para pencela dan penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikrimah farra ila al-bahr rakiba safinah hariban. Dia kabur, terus lari sampai ketemu laut, naik perahu. Harib, kabur. Zain? Adapun Abdullah ibn Abi Sarah ikhtaba 'inda akhihi fi ar-radha'ah Utsman bin Affan. Abdullah ibn Abi Sarah bersembunyi, minta perlindungan sama saudara sesusuannya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masih saudara sesusu. Oke? Ikrimah ibn Abi Jahal fi bahar, di laut. Idhabbat rih asif, taunya apa? Storm, badai besar luar biasa. Dihantam angin yang besar. Dan wallah, kalau kita tahu laut kalau lagi badai, itu hampir nahkodanya berkata kepadanya, ya ahlas safina i'lamu, wahai para penduduk perahu, ketahuilah, anna alihatakum lan tanfa'akum huna, bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian ini nggak akan bermanfaat bagi kalian di sini. Berhala-berhala yang kalian sembah nih di sini nggak ngaruh. Akhlisu lillahi du'a, maka ikhlaskanlah doa hanya kepada Allah. Ikhlaskan apa? Totally buat Allah, ngepol buat Allah. Minta penting, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian. Oke? Ini sebagaimana yang Allah kabarkan tentang mereka. Itu syuf, hatta kaum musyrikin punya tauhid ini. Oke? Itu tauhid rububiyah. Ya? Ikrimah berkata di dalam hatinya, wallahi la illam yunjini fil bahri illallah, faman anjani fil bahri illahu.
Demi Allah, kalau tidaklah dapat menyelamatkanku di lautan kecuali Allah, maka siapa yang dapat menyelamatkanku di daratan? Kecuali hanya Allah. Fanazar, dia bernazar. Lillahi alaihi. Lau anjani Allah, yakni Allah punya hak atasku, kewajibanku kepada Allah. Apabila Allah menyelamatkanku, aku akan menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat, menyerah kepadanya, berislam, begitu? Wala ajidannahu afuwan karima, dan sungguh aku akan menemui Muhammad sebagai seorang yang pemaaf dan orang yang mulia. Ternyata benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah pun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertaubat dan kemudian berislam kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat. Oke? Fahasuna Islamu. Akhirnya rekor Islamnya baik. Luar biasa. Ikrimah bin Abi Jahal menjadi salah seorang pahlawan di antara pahlawan-pahlawan kaum muslimin, padahal lahir dan besar yatarabba di rumahnya Abu Jahal. Oke? Anaknya Abu Jahal. Nah, Abdullah bin Abi Sarah ini yang nyumpet di rumah siapa? Utsman bin Affan. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal bai'ah al-'ammah. Rasul menyeru para penduduk Mekah untuk bai'at umum. Ayo, bai'at, sumpah setia. Oke? Akhirnya datanglah para manusia membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu per satu, itu perwakilan kaumnya. Zain. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan datang membawa Abdullah bin Abi Sarah. Yakhtabi wara'ah. Dia bersembunyi di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zain. Ketika Utsman bin Affan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membawa saudaranya ini, saudara sesusuannya Abdullah bin Abi Sarah, dia berkata, "Ya Rasulullah, bai' Abdullah." Wahai Rasulullah, bai'atlah Abdullah. Itu dia memberi syafaat pada, ini memberikan rekomendasi untuk memaafkan Abdullah bin Abi Sarah. Rasul pun kaffayada, menahan tangannya dan berpaling mukanya. Tuh, sebenci itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semua kemuliaan dan lain-lain, sampai segitu sakit hatinya kepada Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini tadinya katibul wahyi, penulis wahyu. Muslim enggak? Terus terkena fitnah bersama beberapa penulis wahyu, tergoda sama godaan raja-raja Romawi dengan harta dan lain-lain, murtad. Dan kemudian berbicara yang enggak-enggak tentang Rasulullah SAW. Di antara pernyataan mereka nih yang murtad nih, Inna Muhammadan la yadri illa ma katabtulah. Muhammad nih nggak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan baginya. Segitunya. Tapi Utsman bin Affan minta, ya Rasulullah, sudahlah baiat. Kalau udah dibaiat berarti berada di bawah kuasa Rasul. Sallallahu sumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu itu dia berislam. Maafkanlah. Rasul membuang mukanya, masih menahan tangannya. Ya Rasulullah, bai' Abdullah. Ya Rasulullah, bai'atlah Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih membuang juga mukanya. Enggak mau. Fabaya'ahu ba'da thalath. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mau membai'atnya setelah 3 kali dibujuk sama Utsman bin Affan radhiyallahu. Zain. Berarti Abdullah bin Abi Sarah radhiyallahu anhu. Udah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah terjadi padanya. Zain. Kemudian tahu setelah membaiatnya Rasul berkata apa kepada para sahabat yang ada di belakangnya dan melihat kejadian itu? Rasul marah kepada mereka. Alaysa fikum rajul rasyid? Kepada para sahabat. Tidakkah ada di antara kalian orang yang akalnya rada beres, yang punya inisiatif? Izra'ani kafaftu yadi an bai'ati hadha. Ketika dia melihatku menahan tanganku dari membaiatnya, falyakum wal yadrib unuq hadha. Berdiri kayak sabet lehernya langsung, yani penggal. Kenapa diam aja pada? Digituin loh sama Rasul. Segitunya loh. Halalnya darah orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam halalkan. Kenapa diam aja? Nggak ada yang cukup inisiatif kan di antara kalian?
Para sahabat langsung melihat Rasul marah kan. Marahnya Rasul ini marahnya Allah bro. Baik-baik loh. Ya Rasulullah ma adrana ma fi nafsik ya Rasulullah. Bagaimana kami tahu apa yang ada di dalam hatimu? Laula aumata ilaina basarak. Mengapa kau tak beri kami kode-kode mata begitu? Kita bangun, kita sahabat lehernya dikadek, beheugna ku aing. Iya kan? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yanbaghi lin-nabi an takuna lahu kha'inatul a'yun." Enggak pantas bagi seorang nabi untuk memberikan pengkhianatan mata. Pengkhianatan mata nih zahirnya gimana tapi matanya memberikan pengkhianatan gitu. Enggak pantas buat nabi melakukan itu. Segitunya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oke? Annahum wajadu imra'ah mayyitah. Suatu hari mereka menemukan seorang mayit wanita di Madinah. Oke? Ada jasad nih, dibunuh. Dikumpulkanlah para manusia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun langsung berkata kepada para manusia, siapa yang membunuh wanita ini, segera berdiri dan mengaku. Ayo, mau bohong lo sama Rasul? Wahyu turun. Siapa yang berani bohong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummina, wanita. Lagi tidur nih, Rasul jatah lagi malam beliau radhiyallahu anha. Tahu-tahu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun, okay? Dan kemudian keluar rumah. Ummul Mukminin asabatni ghirah. I was so jealous gitu. Aku cemburu luar biasa. Kemana nih? Diikutin sama Ummul Mukminin, Aisyah pelan-pelan diam-diam tuh. Oke? Ternyata Rasul ke Baqi. Dan kemudian di situ dia berdoa kepada para penduduk Baqi. Kelar gak lama pulang balik kembali. Dia lihat Rasul mau balik, dia lari buru-buru masuk lagi kamarnya dan tidur ngadep tembok. Oke? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pulang. Sallama tasliman, gaya salam Rasul kan, dia memberikan salam yang yusmi' al-yaqdhan wa la yuqidh an-na'im. Membuat orang yang masih bangun dengar, tapi enggak juga membangunkan orang yang udah tidur. Itu level salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusmi' al-yaqdhan wa la yuqidh an-na'im. Membuat orang yang masih bangun dengar, kira-kira enggak juga ngebangunin orang yang udah tidur. Jadi, begitu Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tidur di samping Ummul Mukminin Aisyah. Terus dia lihat dadanya naik turun, ngos-ngosan nih punggungnya. Ma bik ya Aisyah? Ada apa denganmu wahai Aisyah? Oke? Aisyah menjawab, enggak. Ma bik ya Aisyah? Kenapa nih? Aisyah ini panggilan sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada apa nih Aisyah? Enggak. Syuf Rasul bilang, akhbirini aw la yukhbirannani al-latiful khabir. Bilang enggak? Atau zat yang maha tahu, lagi maha lembut yang akan mengkhabarkannya padaku. Ayolah, berani bohong. Akhirnya Aisyah jadi tadi waktu kau keluar aku cemburu ya Rasul, aku mengejarmu di belakang ini. Tuh jadi rupanya engkau, bayangan hitam di depanku tadi. Nah ini dikumpulin para manusia, dia bilang, yang ngebunuh nih orang, nih wanita, bangun berdiri ngaku. Siapa yang berani? Faqama syekh a'ma yatazalzal. Berdirilah seorang kakek tua bergetar ketakutan. Ana qataltuha ya Rasulullah. Aku yang membunuhnya ya Rasulullah. Panggil. Tanya. Kenapa kau membunuhnya? Syuf, lihat betapa setianya nih orang tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Innaha kanat imra'ati. Sesungguhnya dia ini istriku. Istrinya. Dan dia mengungkapkan betapa cintanya sama istrinya. Barahbi, dia begitu berbakti dengan baik padaku. Tuh lihat. Seorang lelaki Arab sampai bilang,
Ini wanita berbakti dengan baik kepadaku, berarti ini wanita pelayanannya luar biasa. Oke? Pelayanannya luar biasa tuh. Kepada nih kakek tua lagi, buta lagi. Oke? Wali minha, dan bahkan aku punya 2 anak darinya. Bagaikan permata bagi hatiku. Lelaki, tua, buta, dapat istri yang sangat berbakti, bahkan dapat anak darinya, beruntung luar biasa gak? Beruntung kan? Walakinnaha kanat tasubbuk wa tashtumuk. Tapi dia seringkali mencelamu dan menghinamu ya Rasul. Kuntu nahaituha anhu. Udah berulang-ulang aku larang, jangan-jangan, tapi begitu dia mengulang-ulang dan terus mencela-celamu ya Rasulullah. Tuh. Oke? Sehingga di suatu malam dia mencelamu dengan celaan yang aku tak sanggup lagi menahannya. Maka di malam itu ketika dia tidur, aku tutup dia dan aku taruh pisau di perutnya dan aku tindih dengan badanku. Matilah dia di tempat. Oke? Akhirnya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam dari penjelasan ini. Inna nashhad anna damaha hadar. Sesungguhnya kita bersaksi bahwasanya memang darah ni wanita layak ditumpahkan. Karena mencela Rasul. Nah, di sini ada celah sedikit, awas. Berarti bolehkah dia melakukan tindakan tanpa izin Rasul, tanpa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oke? Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seseorang yang bisa didustai. Bukan bisa didusta. Kalau nih orang bohong, wahyu turun sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menjadi kaidah seseorang sebebas itu membunuh seseorang dengan hujah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Berantakan. Adik dengan kakak berebutan warisan, bunuh kakaknya atau bunuh adiknya, bilang dia mencela Rasul. Tuh, ajib gak? Atau SMA fulan tawuran dengan SMA alan. Dengan hujah SMA itu mencela Rasulullah, boleh gak? Berantakan gak kehidupan kita? Nah, tapi Rasul ngasih kenapa? Rasul SAW bisa tahu hakikat perkara. Nah, yang tekanil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nah, sekarang penguasa mana yang bisa tahu nih bohong apa enggak? Bener nggak nih? Karena mencela Rasul SAW, atau lagi berebutan warisan, atau utang yang nggak dibayar? Nggak bisa jadi kaidah hal itu. Karena sebagian menggunakan hujah ini, membolehkan seseorang membunuh tanpa perintah dari penguasa. Nggak bisa. Ini speciality yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lihat hadis-hadis lain di mana praktek sahabat tidaklah membunuh kecuali diperintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah bergerak berperang kecuali dengan komando Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Ammar bin Yasir yang melihat ayahnya dan ibunya dibunuh Abu Jahal, Abu Lahab and the gang? Ya kan? Yasir radhiyallahu anhu sama Sumayyah radhiyallahu anha di depan matanya. Okay? Apakah ia mengangkat senjata dan kemudian memerangi Abu Jahal, Abu Lahab tanpa sendiri atau dengan komando? Nunggu komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Nunggu komando. Nggak bisa dengan berangkat dari emosi, dendam. Ini yang lagi kau bela nih agama atau Rasul atau hawa nafsumu, dendammu. Awas. Ini saru. Kalau kau memang benar membela agama dan membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutin aturan mainnya. Demikian kita katakan kelirunya jihad-jihad yang diserukan di beberapa negeri. Kenapa? Ini lagi belain Islam beneran, oke? Atau berbicara balas dendam dari keluarga yang dibantai, sepupu yang dibunuh, ayah yang dibantai, tanah yang dirampas. Lagi bicara apa? Karena kalau lagi dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ikutin aturan mainnya. Jangan improve, bikin-bikin sendiri. Ikutin manhaj Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat yang juga dizalimi, disakiti oleh para kufar, apakah mereka membalasnya tanpa komando Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad gitu? Tanpa komando Rasul atau menunggu diseru Rasul sallallahu alaihi wasallam? Paham enggak? Paham enggak? Rapi kan beragama kita. Jadi nggak ada hujah celah buat seseorang yang mau
menunggangi alasan-alasan demikian untuk membenarkan hawa nafsunya. Ya? Bisa difahami? Demikian Ahlus Sunnah, rapih beragama, kaidahnya ada. Nggak pakai emosi, tidak membangun agama mereka di atas apa yang mereka imani dari berita medsos. Oke? Ya akhi, kita ini agama dari qala Allah, qala Rasul, sama qala sahabat, qala khulafaur rasyidin. Rapi, bukan qala medsos. Qala Facebook, qala Twitter. Dapat difahami itu ya? Tapi semakin kita terarahkan faham kita di dalam mengarahkan gerakan atau tindakan-tindakan kita, kalau husnudzon, kita husnudzon kepada para kaum muslimin. Mereka ini membela Rasul dan berangkat dari cinta sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnudzon enggak? Oke lah, kita dahulukan husnudzon kepada para kaum muslimin. Oke? Tapi untuk membenarkan sebuah tindakan, tidaklah berangkat dari perasaan. Tapi dengan kaidah-kaidah beragama yang udah rapih diatur. Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh murid-muridnya generasi terbaik. Tidak berangkat dari perasaan yang kita hitung dia tulus atau enggak. Wallahu alam, isi hati manusia Allah yang tahu enggak? Ya kan? Cuman kita husnudzon dia, niatnya tulus bela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari enggak terima marah Rasul dihina Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Dan demikian juga di dalam perkara-perkara besar yang kaitannya dengan negara, hubungan dengan negara lain, dan lain-lain. Tidak boleh seseorang bertindak sendiri atau ormas bertindak sendiri tanpa perintah dari penguasa. Kalaupun hal tersebut terasa sangat membuat kita hina dan kalah. Tapi itu keputusan yang diambil penguasa, maka taati, kompak. Kalaupun itu terasa menghinakan Islam dan kaum muslimin. Pertimbangannya bukan pada perasaanmu. Haknya pun bukan pada hakmu untuk mengambil langkah seperti apa. Tapi pada mereka yang Allah takdirkan kuasanya atas kita dengan berangkat dari keadilannya, kemahatauannya. Ya? Ikhwati rahimakumullah. Pernah kita sampaikan, diriwayatkan Abdul Razak rahimahullah di dalam musannafnya. Bahwasanya ini kisah-kisah tentang maghazi. Maghazi ini ghazwah-ghazwah, perang-perang yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Ahzab, Ahzab nih kabilah-kabilah yang ada, oke, semuanya bersatu padu mengepung Madinah, mau menghabisi Islam sampai akarnya. 10.000 pasukan yang mengepung Madinah pada saat itu. Oke? Yahudinya, musyrikin Arab semuanya bersatu untuk menghabiskan Rasul SAW bersama para sahabatnya dan orang-orang atau kabilah-kabilah yang punya perjanjian damai bahkan dengan Rasul SAW mengkhianati perjanjian mereka seperti kabilah-kabilah Yahudi yang ada. Oke? Zain? Mengepung Madinah. Nah, di antara langkah politis yang Rasul SAW ambil adalah, oke? Nabi SAW mengutus surat kepada Uyainah ibn Hisan. Okay? Yang pada saat itu dia menjadi pemimpin dari kabilah Ghatafan yang bergabung bersama Abu Sufyan mengepung Madinah. Di antara kabilah-kabilah yang mengepung, kabilah besar di antaranya kabilah Ghatafan mengepung Madinah. Nabi mengutus surat kepadanya. Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in ja'altu laka thuluth thamar al-Madinah?" Bagaimana menurutmu apabila aku setorkan padamu sepertiga hasil panen kota Madinah? Okay? Rasulullah SAW menawarkan hal tersebut. Atarji' biman ma'ak wa tukhadzil bainal ahzab. Maukah kau kembali ke kaummu sudah dan meninggalkan koalisi? Ahzab di sini maknanya koalisi, oke? Koalisi kabilah-kabilah yang ada. Dan meninggalkan mereka. Oke. Ini sebenarnya gaya politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika satu keluar dan besar jumlahnya akan menggoyangkan mental yang lain di situ. Ini sebenarnya gaya politik Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Cuma zahirnya hina nggak? Bayar nih. Hina nggak zahirnya? Nah, kemudian akhirnya dibalas. Dibalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Uyainah ini, dan dia berkata, "In ja'alta liya syatr fa'alt." Apabila kau setorkan kepadaku setengah hasil panennya kota Madinah, oke deh. Ini bergain. Tadi ditawarin berapa? Sepertiga. Setengah deh. Nawar gak? Nawar. Wa illa malla'tuha 'alaika rijalan wa khailan. Kalau enggak setengah, maka aku akan nerobos masuk ke kota Madinah dan akan aku penuhi kota Madinah dengan kuda-kuda dan para pasukan. Begitu. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, hatta usyawir Su'ud. Tunggu sampai aku bermusyawarah dulu dengan Su'ud. Su'ud ini jamak Sa'ad. Tokoh-tokoh di Madinah namanya Sa'ad gitu. Ada Sa'ad bin Mu'adz. Oke? Ada Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ya? Rasul mau bermusyawarah dulu dengan mereka. Ada Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Zurarah sama Sa'ad bin Ubadah. Rasul berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian? Gimana nih?" Sa'ad bin Mu'adz pun berkata radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'adz ini Siddiq al-Ansar. Okay? Siddiq al-Ansar sebagaimana Abu Bakar, Siddiq yang Muhajirin itu. Sa'ad bin Mu'adz yang meninggalnya arus bergetar itu. Sa'ad bin Mu'adz. Okay? Islamnya cuma 6 tahun. Dari dia Islam sampai meninggal cuma 6 tahun. Okay? Tapi dia meninggal arsh bergetar. 6 tahun, rekornya kayak apa? Sekarang udah berapa tahun Islam ente? Yang bergetar apa? Islam kita ini di 36 tahun kita nih. Hanya 36. Nawar 37 kemarin lewat. Iya. Gak ada yang bergetar. Ya? Radhiyallahu anhum. Sa'ad bin Mu'adz lihat gambaran keyakinan dan sami'na wa ta'na mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan kepada pemimpin. Ya Rasulullah, in kan hadza amran minas sama fataslimun li amrillah. Ya Rasulullah, apabila ide ini ya Rasulullah adalah perintah dari langit, maka kami menerima perintah Allah ya Rasul. Wa in kan bi ra'yik wa hawak, tapi apabila ide ini adalah pendapatmu, idemu dan keinginanmu, fattaba'na ra'yak wa hawak, maka bagaimanapun kami akan ikuti apapun yang kau inginkan ya Rasul. Walakin lain lam yakun amran minas sama, tapi kalau bukan ini perintah dari langit, wala bi ra'yik wa hawak, bukan juga ini keinginanmu dan idemu, maka ma kunna, tidaklah dulu di zaman jahiliyah, tidaklah dulu kita menyerahkan kepada mereka kabilah Ghatafan busrah wala tamar, sebiji korma mentah atau korma matang pun enggak kita setorin kepada mereka. Mereka yani Ghatafan sama kaum Madinah ini banyak perang juga, tapi enggak pernah bisa nembus kota Madinah. Enggak mau kita setorin sama mereka hasil panen kita, kalaupun cuma sebiji, illa kiran, kecuali sebagai bentuk kira, hidangan tamu. Atau syira, atau jual beli memang. Dulu di zaman kami masih musyrik ya Rasul. Nggak mau kita setorin sebiji korma pun kepada mereka. Apalah lagi sekarang setelah Islam ya Rasul. Faham? Betapa mereka tundukkan semua egonya, perasaannya, semangatnya, ya kan? Emosinya, dan mengedepankan apa? Sami'na wa ta'na. Rasulullah SAW berkata, "Atasma." Nah, kau lihat itu kepada utusannya dari kabilah Ghatafan. Nah, dari sini Ibnu Qudamah rahimahullah dan lain-lain berkata, beristidlal, bolehnya membayar sejumlah uang kepada musuh demi menjaga maslahat kaum muslimin, kalaupun di situ terdapat ihanah, zahirnya penghinaan kepada kaum muslimin.
Oke? Dan itu dilakukan apabila penguasa yang ada melihat pertimbangan maslahat dan madorat. Apabila dilakukan demikian madorat yang lebih besar, dia melakukan hal lain demi menjaga maslahat bagi kaumnya. Itu hak penguasa. Permasalahan besar demikian nih. Oke? Bukan lagi masalah ngomongin adatnya apa ya. Bukan lagi ngomongin masalah tebeat gimana. Enggak. Pertimbangan maslahat dan madorat. Kalaupun zahirnya ihanah, kehinaan. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan dulu bayar sama Malik Rum, sama Raja Romawi, supaya apa? Supaya nggak macem-macem dan jangan nyerang perbatasan Syam. Syam ini kan berbatasan sama Romawi. Tadinya dikuasai Romawi kan, dihajar sama kaum muslimin. Dan kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu lagi ribet nih, nggak sempat mempertahankan pasukannya. Perbatasan, dia bayar 100.000 dinar. 100.000 dinar kepada Raja Romawi, yataraham, minta rahmatnya, yakni supaya tidak nyerang perbatasan Islam, kaum muslimin yang ada di perbatasan, supaya nggak begitu tuh, dan supaya tidak membunuhi para sandera kaum muslimin yang ada pada para Romawi ini. Ternyata diterima nih oleh Raja Romawi, diterima nih 100.000, tapi tetap dibunuhi para sandera kaum muslimin. Tuh. Muawiyah mengetahui hal itu, justru sandera kaum Romawi yang ada padanya malah dilepasin sama Muawiyah. Nggak dibalas. Kata dia, wafa'an biwa'din khairun. Wafa'an bi ghudrin khairun min ghudrin bi ghudr. Memenuhi janji, membalas orang yang mengkhilafi janji, itu jauh lebih baik daripada ingkar janji, melawan ingkar janji. Ini pasukan Romawi dilepasin sama Muawiyah. Dia ngeliat, oh nih Raja Islam begini, masuk Islam banyak. Oh begitu no Raja gue. Banyak yang masuk Islam akhirnya. Ini terjadi hal-hal demikian di dalam pertimbangan besar. Bukan lagi ngedepanin emosi atau tebeat. Ntar dulu, iya. Sepakat kita menghormati, mencintai Rasul SAW. Sepakat gak? Sepakat sama-sama. Cuman, ini agama lengkap nih tuntunannya. Gak pakai emosi. Paham ya? Lebih jauh lagi nih, Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Rasul sendiri SAW. Di Sulhul Hudaybiyah, Rasul SAW ini kan datang bersama para kaum muslimin dari Madinah, udah pakai ihram kan, siap mau umroh, mau masuk Mekah. Tuh, Mekah belum ditaklukkan, tapi Rasul menjanjikan bahwa kalian akan memasuki Mekah dan bertawaf di Mekah. Tuh, janji Rasul SAW berarti dari wahyu udah. Berangkat ternyata dilarang para kaum muslimin ini untuk masuk Mekah. Rasul sudah menyampaikan, inna lam na'ti likitarikum. Sesungguhnya kita tidak datang untuk memerangi kalian. Udah kalah mulu nih. Di dalam peperangan kan sijal, ntar kalah, ntar menang, ntar kalah, ntar menang. Tapi ketika udah mulai kalah mulu, dan banyak kabilah-kabilah yang janji setia bergabung bersama barisan kaum muslimin bersama Rasul di Madinah, makin terdesaklah para penduduk Mekah nih, Quraisy Mekah. Pede lah Rasul SAW maju untuk membawa kaum muslimin mau tawaf di Ka'bah gitu. Tapi masih dilarang sama musyrikin Quraisy. Ya, kita tidak datang untuk berperang, kita hanya datang untuk bertawaf di sana. Dilarang sama musyrikin Quraisy, akhirnya terjadilah tawar-menawar dulu. Nah, ini perjanjian akhirnya yang sampai titik menyepakati Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai di Hudaybiyah dengan Mekah nih berjarak. Belum sampai Mekah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Delegasi Quraisy pada saat itu ganti-gantian, ada Suhail bin Amr, ada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi membujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gayanya. Mencoba mengambil janggut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini delegasi yang luar biasa nih, dia biasa ngadepin Persia, Romawi, ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sama Suhail bin Amr.
bujuk-bujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ngambil hati gitu. Tayyib. Dia ambil jenggotnya gitu. Setiap kali dia mengambil jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu trik untuk mengambil hati orang yang bicara di Arab begitu. Biasanya dengan shadiq, dengan teman. Nggak pernah ini dilakukan pada musuh. Gitu. Nah Rasul ini kan musuh mereka sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mau ngambil hatinya nih. Oke? Supaya nggak usah masuk Mekah deh, balik begitu. Dia pegang-pegang janggut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali dipegang dari belakang Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah getok tangannya pakai gagang pedang. Kalau tok. Akhir yadak an Rasulillah. Akhir yadak an Rasulillah. Jauhin nggak tangan lo dari Rasul. Jauhin nggak tangan lo dari Rasul. Segitu belanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud Tsaqafi bertanya, siapa sih ini? Ketokin tangan gue katanya. Innahu Mughirah bin Syu'bah. Dia Mughirah bin Syu'bah, sepupunya. Segitu belanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau sepupu lagi. Malah di antara cara approach-nya nih, kurang ajarnya nih, katanya udah kalian ini tidaklah mengikuti kalian kecuali du'afa, masakin, kecuali orang-orang lemah dan orang miskin doang. Sudahlah. Tinggalkan Muhammad dan kembali pada kita. Yani kembali ke Makkah. Itu panasnya Abu Bakar digituin radhiyallahu anhu, dia maju dan berkata, "Anahnu nafirru wa nada'ah?" Apakah kau kira kami akan kabur dan meninggalkannya, meninggalkan Muhammad? Umsus badrallat, kau hisap saja. Badr nih kemaluan, cuman bahasa kasar. Punya wanita. Kemaluan wanita, bahasa kasarnya apa? Nah tuh. Ush. Badr nih di syair untuk mengungkapkan kata itu. Lat nih Lata, Tuhan mereka, Tuhan wanita itu ada. Lata nih menurut mereka wanita. Kau hisap saja kemaluannya Lat. Setajam itu Abu Bakar mengingkari. Abu Bakar yang terkenal dengan kemuliaan sifat, sahabat dan lain-lain sampai segitu tuh. Ngebelain Islam, ngebelain Rasul. Kau hisap saja kemaluannya Lat. Segitu loh. Setajam itu Abu Bakar ngomong. Kemudian datang Suhail bin Amr. Juga tawar-tawar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh masuk pokoknya kaum muslimin. Pulang tahun depan. Keras Suhail bin Amr. Urwah bin Mas'ud udah bilangin kaumnya, udah bilangin kaum Quraisy. Syuf, Anda ini enggak pernah melihat para sahabat, para pengikut yang lebih cinta kepada orang yang diikutinya daripada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti, mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa jadi berperang, berebutan ludah atau bekas air wudhu yang digunakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ketemu pembesar Romawi, pembesar Persia. Tidak aku melihat seseorang dicintai oleh para pengikutnya sebagaimana Muhammad dicintai para pengikutnya. Hampir mereka berperang hanya berebutan ludah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ludahkan atau bekas air wudhunya dan lain segitu loh. Diagungkan ya Rasul, diakui keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi dia dengan politiknya berkata, udahlah yang ikutan kalian ini orang-orang lemah sama orang miskin aja. Udah kembali sama kita tuh. Ngomongnya di depan begitu, tapi di belakang kepada kaumnya diakui. Itu politik. Suhail bin Amr nggak ada urusan. Ud'u katiban, panggil penulis. Akhirnya datanglah penulis. Mau menuliskan perjanjian damai. Yang tulis waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Uktub bi Ali, tulis Ali. Hadza min Muhammad ibn Abdullah. Ini dari Muhammad ibn Abdullah wa rasulih dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suhail berkata, "Tunggu." Kenapa Suhail? Kenapa lagi? Ma qatalnak in kunna na'lam law na'lam annaka Rasulullah ma qatalnak. Apabila kami juga meyakini bahwa kau Rasulullah, tidak akan kami perangi kau. Hapus Rasulullah. Bikin Muhammad bin Abdullah. Gitu. Allah. Ali berkata, Ali, kata Rasul SAW, hapus Rasulullah. Ali berkata, apa? Hapus Rasulullah? La wallah.
kata Ali. Ali ngambek. Enggak, demi Allah. Aku saking yakin benar bahwa Muhammad adalah Rasul. Bahkan disuruh ngapus sifat Rasul, nggak mau. Ali radhiyallahu la wallah. Saking cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali udah sumpah, nggak bisa dikorek udah. Udah wallah, oke? Rasul berkata, ya udah, mana tulisan Rasul? Itu ya Rasul. Rasul sendiri yang menghapus dengan tangannya. Segitu ngalahnya Rasul. Tulis Ibnu Abdullah, tulis Ibnu Abdullah. Dengan tangannya sendiri, dia menghapus sifat Rasul darinya demi maslahat kaum muslimin. Lagi pertimbangannya maslahat madarat gak? Kaum muslimin udah pada greget loh, kok Rasul ngalah mulu ini ya? Begitu. Radhiyallahu anhu. Di antara bunud, di antara poin-poin perjanjian, Zen, perhatikan betapa diujinya kaum muslimin di sini. Ya. Apabila ada seorang muslim dari Mekah lari masuk Madinah, okay, menyelamatkan diri dan agamanya kan, hijrah ke Madinah, maka kembalikan kepada kita. Gitu dong. Rusak nggak nama Rasul dan para kaum muslimin apabila seseorang datang berislam tapi mereka justru mengembalikannya kepada musuhnya, dan Rasul tahu apa yang mereka lakukan kepada para kaum muslimin di dalam kota Mekah. Rasul tahu. Akhirnya akan merusak nama baik Rasul dan para kaum muslimin. Ya, jagonya dia mengambil sebuah perjanjian yang akan merusak nama baik dia. Nggak setia kawan, nggak setia kepada pengikut dan lain-lain. Gitu. Kalau ada yang datang dari Mekah, muslim, maka wajib mengembalikannya ke Madinah. Allah. Nggak lama, tahu-tahu nih, Abu Jandal, Abu Suhail, datang. Datang dengan kaki yang terbelenggu rantai, okay, dan tangan yang terikat. Abu Jandal nih anaknya Suhail bin Amr, yang pada saat itu delegasi kaum Quraisy kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disikat dia, disiksa karena keislamannya di dalam Mekah. Tapi ketika para Quraisy sibuk dengan kedatangan kaum muslimin, okay, meleng mereka dari penjagaan Abu Jandal lari. Berhasil melarikan diri dan kemudian menyeret kaki, susah syuf dari Mekah menuju Hudaybiyah dalam kondisi tangan terikat, pakai kuda susah. Ini dalam kondisi tangan terikat dan kaki masih terikat bundel untuk sebagaimana seorang tahanan yang bisa. Sampai sana dengan tubuh terluka-luka, dia lemparkan dirinya kepada kaum muslimin dan berkata, tolong aku wahai para saudaraku. Begitulah. Suhail bin Amr ngelihat, anak dia nih kan, Abu Jandal nih anak dia, kabur. Nah, itu pertama, balikin sama kita. Faham gak? Nah, itu dia tuh, balikin gak? Kata Rasulullah SAW, inna lam naqdil kitaba ba'd. Kan belum ditulis juga belum. Rasul nawar syuf, Rasul ya tarahan, Rasul minta rahmat, minta kesian. Enggak. Wa illa lan yakuna laha sulh, lana sulh. Kalau enggak gitu kita enggak mau ada perjanjian damai sama sekali. Sekeras itu Suhail. Rasul masih nawar lagi. Lah. Aujizhuli. Udahlah biar, untuk aku biarkanlah dia masuk. Kasihan. Mana Nabi mujiz? Enggak ada urusan. Aku tak mau memberikan. Padahal abaknya nih. Suhail bin Amr ini bapaknya Abu Jandal. Bal innaka fa'il. Enggak, ente bisa ngasih buahnya. La, mana bifa'il. Enggak, ana enggak mau ngasih. Syuf Umar ini gregetan radhiyallahu anhu. Kita ini nggak lebih gregetan daripada para sahabat radhiyallahu anhum di dalam membela Islam dan kehormatan kaum muslimin. Ini ujian nggak? Ujian banget nggak? Akhirnya Rasul mengalah dan membiarkan Abu Jandal diambil lagi. Tuh, sama kaum musyrikin. Tuh, lihat. Abu Jandal berkata, ya ma'syaral muslimin. Jitukum musliman, wahai sekalian kaum muslimin, apa ini yang aku lihat? Aku datang kepada kalian sebagai seorang muslim, ya ini saudara kalian. Aurad, apakah aku dikembalikan kepada musuh kalian? Mereka cuma bisa diam nunduk, nggak bisa ngomong apa-apa. Diuji nggak?
Karena keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena sami'na wa ta'na, kesel nggak? Lihat. Karena keputusan yang diambil sangat tidak bersesuaian pasti dengan emotion, kemudian dengan semangat, dengan apa? Pride. Pasti begitu gak? Pasti itu gak? Tapi diuji mereka mesti taat kompak, terima keputusan Rasul. Selama kan li mu'minin wala mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amri. Enggak pantas seorang mukmin lelaki, mukmin wanita apabila Rasul telah menentukan sebuah perkara, oke? Dia pilih option lain. Enggak pantas, enggak boleh. Enggak nahan ngelihat begitu. Saudaranya udah mau masuk terus dibalikin ke musuhnya. Kalau enggak kuat-kuat amat akidah keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kebayang enggak apa yang terjadi? Hah? Kalau enggak karena kuat, akarnya tertancap dalam. Kebayang enggak apa yang terjadi? Fitnah enggak ini? Ujian Allah buat kaum muslimin pada saat itu. Mereka harus mendogma hati mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan dan Rasul memang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang diambil pasti yang terbaik. Tapi zahirnya yang dilihat di mata mereka 180 derajat terbalik. Diuji nggak kaum muslimin itu? Hah? Kebayang nggak orang yang akidahnya, manhajnya nggak nancep-nancep amat? Kalau ada di masa itu, apa yang terjadi? Kayak mereka yang pagi-pagi tahu-tahu dengar Rasul bilang, Sallallahu Alaihi Wasallam, semalam ana diajak Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus ke Sidratul Muntaha, langit 1 ketemu fulan, langit 2, langit 3, ke Sidratul Muntaha, balik lagi ketemu Musa alaihissalam, balik lagi ke Allah sampai 5 jumlah salat, pulang lagi. Yang baru masuk Islam ketemu Rasul ngomong gitu pagi-pagi, apa yang terjadi? Kalau nggak nancep-nancep amat akidahnya. Abu Bakar dengar Rasul ngomong gitu Sallallahu Alaihi Wasallam dan diadukan, la tara sahibak, tidakkah kau lihat sahibmu? Yaz'am, dia ngaku-ngaku katanya diajak Jibril datang jalan semalam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Aqsa. Ini ontak 2 bulan nih bro. Ontak 2 bulan nih. Okay? Kemudian langit 1, langit 2, dan itu semua terjadi dalam satu malam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, in kan qad qala, apabila dia yang bilang, oke, faqad sadaq, maka benar. Nggak mungkin dusta. Dari situ as-siddiq yang nggak nanggung. Keimanannya sama akidahnya nggak nanggung. Tapi kaum muslimin kesel, terutama juga Umar radhiyallahu anhum ajmain. Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam segitu ngalahnya, dan ngalahnya ini berarti zahirnya kehinaan nggak sih buat kaum muslimin? Sekali lagi, kita sepakat nggak zahir yang disepakati oleh pemimpin ini pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehinaan nggak sih buat kaum muslimin? Disgrace nggak sih? Iya kan? Oke? Umar kesel. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, udah greget aja kan Umar. Ya Rasulullah, alasna Rasulullahu haq. Bukankah benar kau Rasulullah? Iya. Bukankah Allah akan memenangkanmu? Memenangkan kita ini? Iya. Alasna alal haq wa haula alal batil. Bukankah kita yang di atas hak dan mereka di atas batilan ya Rasulullah? Iya. Falima nu'tid daniyata fi dinina. Lalu mengapa kita berikan kehinaan pada agama kita? Ya, ini dengan sikap dan keputusan yang kau ambil. Bingung Rasul mau jelasin, ini bingung. Udah pakai dogma aja. Akhirnya Rasul menjawabnya dengan akidah, dengan dogma. Demi Allah aku Rasulullah, dan demi Allah innahu lanasiri, pasti Allah akan memenangkanku. Udah dogma itu aja. Bingung ngejelasinnya, bingung nih. Oke? Main lagi ribet ngadepin delegasi Quraisy. Iya gak? Demi Allah aku Rasulullah. Kalau kau meyakini hal itu, harusnya tak sedikit pun kau ragu. Maknanya itu. Bahwa apapun yang aku sampaikan pasti demi kebaikan. Demi Allah, Allah akan memenangkanku. Kalau kau meyakini hal itu, okay, maka kau tak ragu dengan langkah apapun yang aku ambil. Kalaupun mungkin bertentangan dengan apa yang kau seleramu. Faham? Itu dogma. Tapi Umar masih gergetan, radhiyallahu anhu. Nyamperin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kebayang nggak sahabat lain yang udah sama Umar? Abu Bakar deh akhirnya. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Iya.
Itu Abu Bakar kan. Abu Bakar nih. Lidahnya sama Rasul. Hadzuan na'al bin na'al. Ini sebatas sendal sama sendal aja. Hatinya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidahnya lidah Rasul. Enggak pakai sedikit pun ragu. Ketika yang lain pada ngambek ragu, Abu Bakar sedikit. Dia menjawab Abu Bakar dengan jawaban yang sama dengan lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kerennya Abu Bakar. Abu Bakar. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam alasna 'alal haqq wa huwa 'alal batil? Bukankah kita di atas hak, mereka di atas kebatilan? Iya, benar. Bukankah Allah akan memenangkannya? Iya, benar. Lalu kenapa kita ngalah nih memberikan kehinaan kepada agama kita? Kenapa? Perjanjian-perjanjian ini poin-poinnya sangat menghinakan kaum. Tapi kok Rasul ngalah sampai titik menyerahkan seorang muslim, oke, yang udah terluka kembali kepada musuh. Ini kan pikiran kita apa? Pemimpin kayak apa ini? Pasti akan berpikir gitu kan? Iya gak? Jahat bener. Begitu kan? Tapi Rasul melakukan, emang diuji. Bukankah kita di atas hak, mereka di atas batil? Iya emang, kata Abu Bakar. Bukankah ya Rasulullah haqqa? Bukan benar dia adalah Rasulullah? Iya benar. Terus kenapa kita menghinakan agama kita? Abu Bakar menjawab dengan jawaban Rasul. Wallahi innahu la Rasulullah. Wallahi innallaha la nasirah. Tuh, demi Allah dia adalah Rasulullah dan demi Allah Allah akan menolongnya. Tuh, jawabannya sama nggak sama Rasul? Kata Umar, iya, tapi bukankah dia telah menjanjikan kita akan masuk dan bertawaf di dalam? Ya ini di Makkah. Abu Bakar bilang, apakah Rasul menjanjikan kepadamu kapan waktunya? Qala laka mata. Rasul menjanjikan itu, yakini. Tapi apa Rasul menjanjikan harus sekarang? Faham? Ya rajul istamsik bi gharzik. Wahai lelaki, pegang teguh kuat-kuat akarmu. Ya ini akidahmu, jangan goyang. Innahu la Rasulullahi haqqa. Sesungguhnya dia benar adalah Rasulullah. Wa innallaha la nasiru, dan demi Allah, Allah akan memenangkannya pasti. Jangan goyang. Gambaran manhaj dan akidah yang luar biasa. Kayak Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bilang, masa bakana Abu Bakar? Abu Bakar ini tidak mengalahkan kita bi kathratis salah wala siyam, bukan karena banyaknya sholat dia, banyaknya puasa, banyaknya zakat. Bukan, Abu Bakar ngalahin kita, bukan pakai begituan. Enggak. Walakin bi syai'in waqar fil qalb. Abu Bakar ngalahin kita dengan sesuatu yang tertancap dalam di hatinya. Apa? Akidah. Keyakinan yang enggak nanggung. Keuji. Banyak masa fitnah gak goyang ketika yang lain goyang. Tuh lihat, yang Anda mau sampaikan dengan munasabah kita kali ini. Cerita ini panjang. Maksudnya kita mau ngomongin Sulhul Hudaybiyah dari A sampai Z itu perlu satu kali ta'lim mungkin sendiri. Cuma dengan munasabah ini. Bahwasanya ikhwah, permasalahan-permasalahan besar demikian memang haknya hak penguasa untuk memutuskan. Memang seringkali kita diuji untuk mentaati penguasa. Nggak boleh kita melanggar langkah selain yang diarahkan penguasa, kalaupun langkah yang diambil penguasa bertentangan dengan selera kita, dengan semangat kita. Seolah-olah langkah yang diambil penguasa nih, seperti menghinakan Islam, menghinakan kaum muslimin, tetap kita nggak boleh ngambil langkah sendiri di luar komando penguasa. Jangan. Apalagi menghadapi sebuah kaum yang memang kita punya perjanjian damai dengannya. Itu diperintahkan kita untuk muslim ala uqudihim, akad mereka. Muslim ini selalu sesuai dengan apa yang mereka janjikan udah. Kalaupun kepada orang yang menzoliminya, tapi punya perjanjian, maka nggak boleh dia melanggar perjanjian damai. Dia misalnya dengan negeri, punya perjanjian damai. Di negeri itu ada muslimnya ditindas. Tentunya ini di kondisi lemah ya, kondisi yang kalau melawan madaratnya lebih besar. Ditindas kaum muslimin. Bolehkah kita langsung melanggar perjanjian damai dan menyerang mereka? Nggak boleh.
Kalaupun mau mesti menghentikan perjanjian ini karena kezoliman yang mereka lakukan kepada saudara kita sebagian kaum muslimin, oke? Ada lagi caranya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, itu fa'ambidh ilaihim 'ala sawa. Ayatnya demikian. Apabila kaum khawatirkan pengkhianatan, yakni kaum yang kalian berjanji damai dengannya melanggar janji, oke? Maka batalkan dulu perjanjian ini dengan cara yang benar, baru serang mereka. Tapi ini dalam kondisi yang tentunya kaum muslimin tidak dalam kondisi dha'af, lemah. Yang apabila menyerang nanti, maldorotnya tidak lebih besar daripada maslahatnya. Dan yang punya pertimbangan ini siapa? Penguasa. Dan punya keputusan ngambil ini siapa? Ormas? Individu? Penguasa tuh. Ya? Semakin kita paham. Jangan pakai semangat. Poin lagi berkaitan dengan itu. Semoga ini sedikit menenangkan hati kalian. Hati Anda menghibur hati Anda dengan ini. Syuf. Mereka ini nggak bisa mencela Rasul Sallallahu. Nggak bisa. Allah yang lindungin. Allah janjikan itu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari para manusia. Nggak bisa manusia, pelukis, atau penulis mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang memalingkannya, nggak bisa. Para kaum Quraisy menghina Muhammad dengan muzammam, Muhammad yang terpuji, yang termulia, oke? Muzammam yang tercela, oke? Mereka bikin syair cela-cela Rasul dengan nama muzammam, tapi maksudnya mencela Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata kepada para sahabat, "Ata'jab min sarfillah, kaifa sarrafallah?" Bagaimana Allah memalingkan celaan para kaum Quraisy kepadaku? Yasubbuna mudhammaman, yaquluna mudhammam. Mereka bilang mudhammam. Mereka celah mudhammam. Wala Muhammad. Padahal aku Muhammad, bukan mudhammam. Nggak bisa. Dan kemudian apalagi karikatur. Allah yang janjiin bahwasanya nggak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai wajah rupa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syaitan dengan kemampuannya. Man ra'ani fi manami, barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya faqad ra'ani, maka beneran dia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsal bi. Kenapa? Syaitan ini nggak bisa menyerupai aku. Syaitan, jeniusnya sesyaitan nggak bisa menyerupai, melakukan sesuatu yang serupa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, membuat sesuatu yang mirip sama Rasul. Nggak bisa, apalagi nih kafir. Nggak bisa. Jadi intinya Rasul sebenarnya terkena hinaan mereka nggak sih? Enggak kan? Nih, semoga ini menenangkan hati kalian. Allah yang jagain. Kita nggak bisa apa-apa. Binatang yang Allah gerakin. Makhluk lain yang Allah gerakin. Kita ini nggak bisa balas nih. Terbentur dengan kondisi yang ada. Allah gerakan makhluk-makhluknya untuk menghukum mereka. Tenang. Sejarah membuktikan itu. Anaknya Abu Jahal yang menceraikan. Anak-anaknya Abu Jahal menceraikan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah sama Ummu Kalthum, karena seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata nih kepada anaknya Abu Jahal nih, Abu Jahal wala Abu Lahab. Karena waktu itu Rasul menikahkan dua putrinya pada anaknya, begitu, dua anaknya, diceraiin langsung, dikarenakan apa? Dakwahnya kepada Islam, dan kemudian mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya ini. Rasul berkata, "Sallallahu alaika kalban min kilabi." Allah akan mengkuasakan padamu anjing di antara anjing-anjingnya. Kemudian mereka tahu Muhammad nih kalau udah ngomong nggak pernah dusta. Kita udah ngetes dari kecil. Berarti benar, dan dia mau melakukan perjalanan bersama bapaknya. Akhirnya nih kaum melindungi dia di tengah. Tapi mesti bermalamlah mereka. Ditaruh juga di tengah, dilindungi sama kaum tersebut di tengahnya. Ternyata tahu-tahu terbangun, dia lihat anaknya nih, kepalanya udah dihajar, dimakan sama singa. Illam tansuru faqad nasarahullah. Apabila kalian tak menolong Rasul, tidak bisa di luar kuasa kalian. Allah yang nolong, stakmin. Tenang.
Ibnu Qam'ah di perang Uhud ngehajar muka Rasul semau-maunya, sekenceng-kencengnya. Sampai nancep besi di wajnah Rasul sallallahu di tulangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya Abu Ubaidah ibn Jarrah menariknya dengan giginya sampai patah. Itu. Sambil sepuas-puasnya dia berkata, "Khudha wa ana ibnu Qam'ah." Makan tuh, nih gue ibnu Qam'ah. Begitu artinya. Rasul pun berkata, "Akma'akallah." Allah akan merobek-robekmu. Cuma gitu dong. Ternyata Ibnu Qam'ah ini lagi di Mekah. Kemudian dia pergi membawa kambing-kambingnya, menggembala kambing-kambingnya ke sebuah bukit. Oke? Tahu-tahu kambing-kambing yang ngamuk diserudukin dia. Tak, sampai putus-putus badannya. Mau riwayat Imam Zahabi sama Ibnu Hajar rahimahumullah. Hah? Mongol ketika masuk Syam menjajah negeri kaum muslimin ini kan. Dia ini kan curangnya bawa tansir, bawa kristenisasi. Dzukir disebut bahwasanya seorang pembesar Mongol Tanassar masuk Nasrani. Wa aqadu lahu haflah azimah dan bikin party besar. Pejabat Mongol masuk Ini pejabat punya anjing yang ditancap ke tembok dengan rantai. Kemudian di acara itu berdirilah seorang rahib, pendeta di antara pendeta-pendeta Nasrani. Dia berkhutbah, berpidato, mencela-cela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba marah nih anjing, putus rantainya, digigit nih orang. Dengan gigitan yang kuat sehingga mereka sulit melepaskannya. Akhirnya lepas juga. Dan mereka berkata, "Hadza li'annaka sababta Muhammad." Ini dikarenakan kau cela-cela Muhammad ini. Pas benar tadi tuh. Al-kalb kan azizan nafs. Enggak, ini anjing aja terlalu waspada. Dia ngeliat aku berdiri, berbicara keras, menggerakkan tangan. Dia merasa terancam, dia serang aku. Oh, gitu ya? Gitu, cenah? Oke, akhirnya ditancap di lubang baru nih, anjing. Iya gak? Kembali, oke, tenang. Acara dilanjutkan. Kembali nih pendeta berpidato. Kembali cela-cela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah kembali nih anjing, digigit lehernya dengan gigitan yang gak dilepas sampai dia mati di tempat. Di riwayat Ibnu Hajar, Imam Zahabi bilang, pada saat itu, dari kejadian itu 40.000, 40.000 manusia masuk Islam. 40.000 anjing masukin Islam, 40.000. Kita berapa? Stakmin, kenapa khawatir bener? Allah yang turun tangan belain Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tetap dalam jalurmu, dalam manhajmu. Jangan emosimu membakarmu keluar dari jalur ini. Jangan. La yazighu anha illa halik. Tidaklah berpaling dari jalan yang udah clear. Dari mahajjah bayda ini. Kecuali orang yang fix pasti celaka. Pilihannya ikuti manhaj ini atau keluar dan celaka. Udah pilihannya cuma dua. Sabar di atas jalur ini. Atau keluar dan celaka. Kurang apa lagi? Toh menghina, kena gak sama Rasul? Gak kena juga. Bisa gak seseorang menggambarkan wajah Rasul? Gak bisa juga. Bahkan syaitan gak bisa kan? Iya kan? Anyway, kena gak? Kenapa puyeng? Hah? Lebih tenang nggak kita dengar ini akhirnya menghadapi kondisi? Lebih clear nggak? Anda cukup bisa membantu kalian mengclearkan qadhiyah kasus ini nggak? Hah? Semoga lebih clear kalian membaca fenomena ini, Zen. Dan ke depan-depannya jangan lagi tanyain beginian. Ambil nih kayu, cari ikan sendiri. Duh, tambah lagi, Zen. Dikit lagi subuh nih. Boykot ya akhi, wallah, boykot nih, gaya boykot. Sunnah hizbiyah harakiyah dari zaman ke zaman. Siapa yang pertama kali bikin sunnah boykot produk? Qardawi yang baiat sama Hasan Al-Banna apa? Ikhwanul Muslimin. Dari dulu. Dari zaman SMA Anda baca boykot KFC, boykot McD,
Beli KFC sama seperti menyumbangkan 1 peluru untuk membunuh saudaramu di Palestina. Ya salam. Doi Qaradawi yang fatwanya halal bom bunuh diri ini, itu dia. Ini sunnah dia dari dulu. Syekh Said Ruslan lucu cerita, alhamdulillah anak ke Qatar, oke? Saya Ruslan hafizahullah, wallah ini begitu kalau ingat Syekh Said Ruslan. Dia ke Qatar diundang. Zen. Kemudian di sebuah perjalanan, aku melewati rumahnya Qaradawi. Alhamdulillah aku nggak ketemu dengannya. Oh ini, dan ikhwah berkata, hadza baitul Qaradawi. Qaradawi ini kan gara-gara pemikirannya diusir dari Mesir kan? Iya kan? Pemikiran takfirinya dan lain-lain gerakannya ini itu dan seruan revolusinya diusir dari Mesir. Semua sampah yang diusir dari negeri-negeri Arab karena membawa pemberontakan mesti diambil, ditampung, diasuh di Qatar, mesti. Tuh, Qatar sama Turki kerjaannya tuh. Asal ente tahu. Oke? Di situ ada acara TV. Acara TV di Qatar namanya Fiqhus Thawrah. Fikih revolusi. Diajarin acara TV. Fiqhus Thawrah bro. Fikih revolusi diajarin. Gimana cara gerakin massa. Magrum gak? Ada acara khusus untuk apa? Celah-celah dan jelek-jelekin pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Terutama yang paling abis dihajar Salman sama Muhammad anaknya. Muhammad bin Salman. Abis. Dan itu dihalalkan di sana. Ketika kaum muslimin menyuruh, ayo kita hantam Syiah di Iran. Syiah di Yaman yang Houthi. Zed. Mesir ikutan Saudi. Kan Saudi yang pertama. Mesir ikutan. Kemudian Libya dan lain-lain ikutan untuk ngehantam Syiah di Yaman kan. Oke. Itu Qatar sama Turki, nggak mau ikutan. Mana pembelaanmu kepada Ahlus Sunnah? Nggak mau ikutan. Akhirnya kesal Muhammad bin Salman, ditutup umrah dari Qatar ini. Hubungan bilateral ditutup sama Muhammad bin Salman. Allah yahdihim, Allah yahsaduhum, Allah yuwaffiqhum, yursyidhum. Zin? Dan dia yang fatwakan, Qaradawi ini, di antara yang fatwakan bom bunuh, dia dicabut kewarganegaranya dari Mesir, diambil sama Qatar. Kata Syekh Said Ruslan, Anda lagi di Qatar. Anda ngelewatin, dibilang sama ikhwasana, hadza baitul Qaradawi ya Syekh. Ini baitnya, rumahnya Qaradawi. Zen. Nggak lama 200 apa berapa ratus meter dari situ, oke? Itu embassy atau pangkalan militer US dari rumah Qaradawi. Oke? Kata Ruslan, kenapa dia nggak meledakkan dirinya di tetangganya itu? Kenapa nyuruh kaum muslimin meledakkan diri di dunia? Itu ngakak gue dengar Syekh Ruslan ngomong gitu. Kenapa dia gak meledakkan diri ya? Di rumah tetangganya itu. Malah dia suruh kaum muslimin meledakkan diri itu. Itu sunnah mereka, udah ketahuan. Makanya Anda bilang, masa fitnah ini, ente bisa baca siapa yang di atas manhaj, siapa yang enggak. Ustadz-ustadz yang kalian lihat salaf, kemudian berani-berani ngomong begitu, ketahui dia nggak di atas manhaj salaf. Kalian yang terlalu polos untuk menilai seseorang di atas manhaj salaf atau enggak. Kalian yang terlalu naif. Habis Ustadz S3, jenggotnya panjang, celananya ngatung, ya salaf lah Ustadz. Bahlul. Lihat, cari terus pernyataan ini. Siapa aja yang mempernyatakan demikian. Yang ngomong nyentil-nyentil demikian. Secara nggak langsung dia menyeru masyarakat untuk membenci penguasanya. Kenapa? Dia tahu penguasa nggak bakalan mengambil langkah untuk embargo, untuk boikot, nggak mungkin. Dia tahu. Akhirnya apa? Kebencian kepada Rasulullah SAW berkata, Inna Allah yarda lakum salasan. Sesungguhnya Allah cinta pada kalian 3 poin. Nih jaga 3 poin ini nih. Allah cinta pada kalian 3 poin ini nih. Oke? Jaga ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Apa tuh? Tauhid. Udah fix nomor 1. Oke? Yang kedua, anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, agar kalian berpegang teguh semua kepada Allah dan jangan berpecah belah. Tuh, apa artinya? Pegang teguh manhaj ini kan udah ana ulang-ulang berjelaskan ya, oke? Berpegang teguh
bersatu adalah di atas manhaj. Yang namanya berpecah adalah ketika seseorang meninggalkan konsep ini, konsep as-salafus saleh ini, dia berpecah belah. Maka berjamaah adalah dengan bertahan di atas jalur yang hak. Kalaupun engkau bersendirian, maka engkau yang jamaah, kata Ibnu Mas'ud. Ingat, antal jamaah wa in kunta wahda, kata walau kunta wahda. Engkaulah yang jamaah kalaupun engkau bersendirian. Karena patokan jamaah bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah, adalah dengan bertahan di atas konsep hak ini. Berpecah belah adalah dengan meninggalkan konsep ini, meninggalkan konsep salafus saleh di dalam beragama dan memilih konsep lain. Itu berpecah belah. Kalaupun ngabring, kalaupun berbondong-bondong, ramean, kompakan, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Ingat ya. Jadi Allah cinta pada kalian 3 perkara. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua, ikuti, pegang teguh manhaj ini. Yang ketiga, antunasihu man wallahullahu amrakum. Agar kalian bernasihat kepada orang yang Allah berikan kuasanya pada kalian. Tuh. Bernasihat yakni menginginkan kebaikan, ketulusan. Bukan mencela, memaki, mengkritisi, atau justru mengompori masyarakat untuk membencinya. 3 poin ini nih nyelamatin kita tuh. Tauhid, ittiba di manhaj salaf. Sama itu sabar di atas konsep dengar dan taat penguasa. Ini yang suka kadang goyang. Kaum yang kita lihat ngajarin juga dengar taat penguasa, tapi ketika permasalahan-permasalahan terjadi, kita lihat mereka orang-orang yang ternyata membuat manusia ragu akan konsep itu, memberikan syubhat-syubhat yang enggak. Ini yang terjadi. Iya gak? Semoga Allah berikan pada kita keikhlasan dalam ucapan, dalam amalan yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.